Salam jumpa adik-adik, dengan saya Sofian. Kali ini kita akan melanjutkan materi penjelasan tentang penggunaan data validation di aplikasi Excel. Dari modul kita yang terlihat di dalam halaman 90, kita akan siapkan di datanya seperti ini. Ya, kita ambillah, kita rekayasa dengan data pegawai PT Angin Segar. Ya, dengan nama pegawai Juanda, Karimun, Saimun, Kartika, Susilawati, dan Mardiah. Ini sudah kita siapkan contoh seperti ini. Kalau kita pilih divisinya ini adalah pabrik, maka jobnya akan berubah menjadi pabrik semua, bagian material mungkin. Kemudian kalau divisinya ini kita pilih menjadi personalia, maka di jobnya akan berubah menjadi pegawai mungkin ya. Kalau jobnya ini kita pilih umpamanya umum, maka ini akan terlihat menjadi ekspedisi atau kebersihan gitu ya. Demikian dan seterusnya. Ya, misalnya kita pilih seperti ini, maka bisa pengepakan umpamanya ya. Dari mana data ini linknya atau cara pembuatannya? Cara pembuatannya adalah menggunakan data validasi ya, data validasi. Ya, data validasi. Dari mana hubungannya? Kita lihat di sheet 2. Sheet 2. Sheet 2 ini hubungannya kemarin. Maka terlebih dahulu seluruh data harus dibuat menjadi name ring table. Contoh kita ambil divisi. Divisi ini punya ring name table. Namanya divisi, gitu ya. Sedangkan job ini jobnya mulai dari pembukuan, pemasaran, bagian payroll untuk divisi keuangan. Jadi divisi keuangan memiliki 3 job, namanya ring table-nya keuangan. Demikian juga pabrik. Pabrik memiliki 3 job, material, pengolahan, dan pengepakan. Ini dia nama ring name table-nya. Pembuatan ring name table sudah kita bahas di video tutorial kita yang lalu ya. Ini dia. Maka kita masuk kepada penerapan pada materi kita hari ini. Kita ambillah materi yang kita simpan nanti dengan latihan 16 ya, latihan 16. Latihan 16. Ini datanya masih kosong. Ya, data masih kosong. Ini data masih kosong semua. Ini kita masih kosong. Cara membuatnya, langkah pertama adalah, langkah pertama sekali kita buat dulu di sheet 2, yaitu sebagai data referensi untuk data validasi. Pertama kita buat dulu nama tabel untuk divisi ya, divisi. Tapi jangan kita blok divisinya. Ini divisinya untuk headernya. Jadi header nggak usah kita blok. Cukup di blok datanya aja. Blok data kita kasih penamaan, yaitu bisa langsung kita dari name box, bisa juga kita pakai dari data dari formulas, define name, kemudian keuangan. Kita ganti menjadi divisi. Oke. Ya. Berarti ini sudah datanya divisi, lihat kan? Kemudian untuk job. Untuk divisi keuangan terdiri dari jobnya adalah pembukuan, pemasaran, payroll. Pengeblokan kita kali ini adalah dengan halokap. Ya, horizontal, blok horizontal. Kalau divisi tadi blokannya vertikal. Kalau job blokannya horizontal. Tentu yang sebelah kiri ini keuangan adalah sebagai headernya. Maka kita kasihlah nama ring name table-nya, yaitu keuangan aja. Ya, keuangan ini, keuangan. Gantilah keuangan. Ya, keuangan. Kemudian berikutnya untuk pabrik, ring name table-nya pabrik. Ya. Pabrik. Gitu ya. Selanjutnya untuk umum, ring name table-nya adalah umum. Ya. Berarti kita sudah selesai membuat tahapan pertama, yaitu melakukan nama tabel di setiap data-data utama atau data source-nya nanti. Untuk data source dalam kita membuat data validasi, ya, data validation. Ya, minggu lalu sudah pernah kita bahas tentang data validation yang minggu lalu. Namun dia belum membuat data yang bertingkat. Kali ini kita buat data bertingkat atau berjenjang. Kemudian berikutnya adalah pembuatan divisi di data pegawai PT Angin Segar. Caranya sangat mudah dengan menggunakan fungsi penggabungan antara data validasi dan indirect ya. Caranya kita klik data validasinya untuk si divisi, maka kita listkan, masuk kita source-nya sama dengan
Divisi. Ini minggu lalu atau materi tutorial yang lalu sudah kita bahas. Langsung muncul kan? Ya, bisa kita pilih keuangan dan sebagainya ya. Nah, ada muncul sini. Kemudian yang di bawah belum, karena belum kita copy datanya. Kemudian perhatikan untuk job. Ini tadi yang Bapak jelaskan, pakai kita fungsi indirect dalam penggunaan validasinya ya. Ingat, indirect. Jadi tentu kita ambillah di sini. Indirectnya kemana? Indirectnya seperti ke divisi. Kalau dulu kita pernah belajar VLOOKUP, VLOOKUP, kita ke sel yang sebelahnya itu untuk VLOOKUP, VLOOKUP-nya, namun kita indirectnya. Maka tentu C5 nanti ya. Kita ambillah C5. Kemudian kita ambillah data validasi, langkahnya data validasi. Kita pilih source-nya list, tetap sama ya apanya, low-nya, source-nya. Nah, source-nya ini tadi yang saya terangkan, bahwasanya kalau untuk source-nya ini kita ketiklah tanda sama dengan. Tentu source-nya ke indirect, indirect-nya kemari ke C5 ya. Indirect. Ya, indirect, buka kurung, ketik saja C5. C5 gitu ya. Tutup kurung. Itu kalau C5. Namun kalau kita tadi umpamanya nggak tahu C berapa atau sel berapa, kita bisa gunakan buka kurung klik. Namun muncul tanda absolut. Apa kegunaan absolut? Apabila kalau selnya tetap di C5. Sedangkan nanti akan kita coba untuk mengcopy data ini ke bawah, maka tanda-tanda absolut kita buang. Tanda-tanda absolut kita buang. Ya. Kemudian tutup kurung. Enter. Kalau gini kita yeskan aja deh. Yeskan aja ya, muncul yeskan karena tadi sudah ada kita dua kali kegiatan. Lihat, sudah ada di sini karena belum dipilih. Kalau sudah kita pilih, lihat keuangan. Lantas di sini ada keuangan. Kan gitu kan? Bagian pembukuan dia. Bagian pembukuan. Bisa juga mungkin keuangan tadi, bisa juga dia mungkin bagian payroll. Persis ada yang di sheet 2. Keuangan, payroll, pemasaran. Sana ini kita ganti menjadi personalia, maka ini akan bertukar menjadi bagian personalia. Ya. Umum ya, ekspedisi. Demikian juga kalau ini kita ganti menjadi pabrik, ini kan bertukar menjadi pabrik. Kan gitu ya. Ini kita hapus dulu datanya supaya kita copy. Kemudian ini kita copy datanya, Dek, ke bawah. Nah, berarti semua sudah punya validasi. Tuh, udah punya validasi semua. Kita coba isi datanya. Tuh, pabrik misalnya, acak aja, nggak usah acak-acak aja. Pengisian dokumennya kita acak aja, bebas ya. Adik-adik juga nanti kalau mengisi di dalam yang dikirim ke Google School Google Classroom-nya tetap bebas ya, bebas, nggak seperti ini. Namun rumusnya harus ada karena yang dikirim filenya adalah Excel. Itu otomatis dia bagian pengolahan misalnya, ini bagian payroll misalnya gitu ya. Jadi sudah selesai dia. Jadi untuk pembuatan data ini sangat mudah sekali, sangat mudah. Ya, sangat mudah sekali. Ini personalnya kenapa nggak mau? Atau ada yang saya salah blok? Personalia. Di sini tadi kita lihat. Nah, personalnya belum kita buat ternyata apanya, Dek. Ya, ya, ini ternyata belum kita buat ring name table-nya. Maka dia nggak mau ya, perhatikan. Ini sangat baik, ada kekeliruan. Ini belum kita buat ring name table-nya. Lihat, belum ada. Belum ada dia ya. Yang ada sudah di sini. Berarti kita buat ring name table-nya. Personalia. Ring name table-nya kita buat, formulas, the page name, ring name table-nya adalah personalia. Iya. Oke. Kita perhatikan di sini apakah sudah mau dia personalia.
Itu dia, sudah mau kan? Iya, bagus sekali tadi ada kekeliruan Bapak, berarti sangat baik sehingga sekali jalan kita jelaskan ya. Jadi kalau nggak ada, kalau belum ada ring name table-nya di sini kita buat aja, otomatis akan selesai ya. Saya rasa demikian pertemuan kita untuk materi yang ini, materi yang untuk pembuatan ring name table sebagai data source untuk data validasi yang diistilahkan pembuatan data validasi bertingkat ya, berjenjang ya, berjenjang. Belum sampai dinamis. Nanti dinamis di materi yang berikutnya akan saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya.